Halo teman-teman sedaya, jumpa kembali. Tapi tidak main Dota lagi. Kita ngoceh bersama seorang drummer sekaligus salah satu personil band bernama Microwave, yaitu Mas Abrian dengan kode 3378110 atau 4141 700 berapa, Mas? 4141 700 berapa? 702 apa satu? 1701. Oh, 701. Oke, halo Mas Abrian, gimana kabarnya? Nah, alhamdulillah Mas Tiar. Alhamdulillah. Dek sana hujan gak, Mas? Gimana Mas? Dek Tulungagung hujan gak, Mas? Di Tulungagung? Hujan gak? Udan. Oh, udah. Ngece. Gak Anda bro, ini ngece. cuma mendung. Oh, coba udah ngece. Mendung. Di Madiun Tidak sangat hujan, tapi sangat mendung. panas, Bro. Di Madiun. Oke, Mas Abrian, kali ini Ini kita akan katanya Mas Tiar bisa nirukan suara Pak Prabowo. wes Coba Mas Tiar. gak berani Mas saya, Mas, itu nanti saya di pinggir jurang dan Gak jatuh. apa-apa Mas. Ini Hidup. Oke. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang perselingkuhan ya, Mas Abrian ya. wah berat Mas ini Mas. Berat ya, saya Topiknya cukup berat. cukup berat. Tapi ini kita sepakati dulu ya Mas Abrian atau Mas Corang. Gimana? Kita sepakati dulu ya. Selingkuh itu salah. Ya, ya. Oke, kita sepakati ya. Kita sepakati ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Cara gak jelas. Masa Sorry, sih sorry. suara kurang jelas. Jadi saya mau bagi dua jenis selingkuh, Mas. Yang pertama cheating atau selingkuh yang pada umumnya, yang kedua adalah micro cheating. Hmm. Nah, kalau setahu saya tuh yang cheating atau selingkuh tuh dia itu sudah sampai kontak fisik. Jadi Oh, di ya. dalamnya di selingkuh itu di dalamnya juga ada micro cheating plus kontak fisik sampai ya berhubungan intim atau dan lain sebagainya. Sampai pasangan orinya penting nggak Kalau tahu. ini Mas, kalau Hah? kalau ngajak jalan aja tapi nggak sampai pegang-pegangan itu udah termasuk selingkuh apa enggak? Nah, Kalau dia gitu. kalau menurut saya tuh udah termasuk ini selingkuh, Mas. Soalnya micro cheating Ya, tuh berarti nggak harus kontak fisik ya. iya nggak harus kontak fisik. Soalnya menurut saya Apa apa kita kalau ada saling suka gitu sudah termasuk anu ya Mas, ya? Mas, termasuk selingkuh ya. duh, pertanyaan berat nih, Mas. Kalau udah saling suka apakah selingkuh? Selama selama nggak dilakukan beneran atau nggak dinyatakan, saya rasa nggak selingkuh sih, karena suka kan normal ya. Nah, kalau misalkan kita Ya, realisasikan ke ya. dalam ke dalam bentuk kegiatan atau aktivitas, misalkan godain lah, apa perhatian berlebihan atau lebih dari itu, mungkin saya rasa itu termasuk selingkuh. Nah, kalau ini Mas, kalau apa terus jalan ngopi tapi yang suka itu hanya satu orang Mas. Nah, yang Hah? lawan jenisnya itu nggak tertarik ya biasa aja nganggap temen itu sudah termasuk selingkuh nggak? Saya rasa nggak selingkuh, Mas, tapi jatuhnya ke friendzone. Iya nggak sih, Mas? Pernah denger nggak friendzone? Jadi itu cukup Jadi ini ah, umpama gimana? eh, cowoknya udah punya pacar, Soalnya udah punya pacar nih. terus si cowok ini tadi Mm-mm. ngajak ngopi cewek Ngajak ngopi cewek lain. cewek lain, Nih misalkan. Waduh sih. nah Heeh. ngajak ngopi cewek lain. Oke, terus. Nah terus si cewek lain ini tadi tapi nggak ada rasa apa-apa sama si cowok. Nah ini si cowok sudah termasuk selingkuh nggak? Nah, tapi si cewek ini tahu nggak dia punya pacar? Nah, tahu. Tahu. Nek misalnya si cowok ini nggak nyembunyiin dari ceweknya dan dia jujur, saya rasa dia nggak selingkuh. Misalnya jujur keluar karena kepentingan ngerjain PR atau ngerjain nganu. Nah, tapi nek misalnya si cowok bener-bener Tapi si nyembunyiin, cowoknya ada rasa sama si ada rasa. ceweknya, sama cewek satunya tadi. Nah, ada rasa dan itu disembunyiin dari si pacar originalnya, saya rasa itu termasuk selingkuh, Mas, kayak. Oh iya iya iya, Mm. masuk akal. Soalnya dia sembunyi-sembunyi. Hmm.
si cewek ini juga nggak nanyain, gak seneni pacarmu po gini, karena kan nggak ada rasa ya, makanya dia nggak tanya, atau mungkin malah tanya, tergantung ya, agak susah nih mas pertanyaannya. Ya, ya, ya. Cuman yang paling ngeri itu malah micro cheating mas. Gimana Mas? Contoh Itu adalah micro cheating itu? bibit-bibit dari the real cheating atau selingkuh original. Jadi awalnya Itu berarti termasuk tahapan ya, tahap, tahapan bener perselingkuhan. bener mas, saya rasa itu tahap. Bisa jadi apa, micro cheating tuh pasti jadinya ke cheating ori, tapi bisa jadi mandeknya di cheating tok, di micro cheating itu, selama tergantung orangnya ya, lek sadar ya bu anu bisa berhenti, tapi susah mas biasanya nek wong-wong nih. Berarti micro cheating itu adalah bibit-bibit perselingkuhan ya? Mm-mm. Contohnya misalnya ya, misalnya masih pacaran sama misalnya, nah nih kayak kita ganti. The fuck? Masih punya pacar misalnya, masih punya pacar, ini misalnya ya, saya nggak realnya. Terus pacarnya mas ini sambat kekurangan Mas Abrian ke cowok lain, sambat, akhirnya pacarnya Mas Abrian itu punya ikatan emosional nih dengan cowok itu, cowoknya merasa juga iya, cewek iya, cewek. Nah akhirnya kedua nih Nah, kedua nih secara nggak disengaja, nggak secara nggak disadari, dan mereka nggak bakal mengakui itu, wes cedak mas, bahkan melampaui Mas Abrian sendiri. Jadi chattingannya itu lebih hmm, lebih ke lebih bener-bener care banget ya. Sedangkan Mas Abrian, ye gas ngotak, oke, sangat-sangat garing dan krik. Misalnya mungkin kayak gitu. Tapi ini saya nggak pernah ngalami ya, saya nggak tahu juga sih. Ini cuma apa tapi ya, ada nggak Mas spekulasi. kasus-kasus yang apa cowok cewek Hmm? ini udah punya pasangan masing-masing, Hmm? si cowok udah punya pasangan, si cewek udah punya pasangan, tapi si cowok cewek ini udah saling punya pasangan tapi selingkuh, itu ada nggak Mas kasusnya kayak gitu? Sangat-sangat ada mas, saya yakin 100% pasti ada mas. Dan kasusnya sangat amat banyak kita temui. Mungkin Mas Abrian juga pernah menemukan. Itu menurut analisis Mas Yar itu awalnya dari apa Mas? Kira-kira kok ada udah tahu punya pasangan, udah tahu saling punya pasangan, ya tapi kok masih. Kok tetap nganu ya, kok tetap berhubungan dengan orang lain ya. Kemungkinan ada 3 faktor mas, kalau saya identifikasi. Yang pertama cinlok, yang kedua yaitu Tembok tadi, itu kan gimana? cinlok tuh cinta lokasi mas. Jadi mereka kebetulan ketemu di suatu tempat, ada kepentingan bersama, terus akhirnya saling membentuk itu ikatan ikatan emosional. Hmm. Nah yang kedua itu ya yang tadi, mereka kedua kedua pasangan ini tuh saling mengerti kekurangan pasangannya, dia share ke orang lain kekurangannya, terus mereka saling melengkapi. Misalnya cewek Mas Abrian dongkol sama kekurangan anda, terus dia share sama cowok lain sing memiliki kelebihan atau yang bisa mengisi kekurangan Mas Abrian tadi. Jadi misalnya Mas Abrian ki 70%, 30% ini diisi karo cowok liya. Begitu pula yang ngono, cowok liya mungkin ku ya kekurangan 60% nih punya cewekku, terus diisi 60% dari cewek Mas Abrian, misalnya kayak gitu. Nah nek sing terakhir itu karena emang keduanya sangat-sangat friendly mas. Saya rasa enggak ya, friendly itu sebenarnya belum tentu sih mas, cuman kemungkinan yang terakhir tuh keduanya yang apa, identifikasi yang terakhir ya, faktor terakhir tuh emang keduanya langganan langganan selingkuh. Nah wis itu. Oh, iya. Maksudnya track recordnya itu udah Mm-mm. ngancen sering selingkuh gitu. Ya saya rasa seperti itu, soalnya bener-bener ada mas, saya nemu nih, ya mungkin ini bocil ya, hanya bocil-bocil lah, saya rasa. Saya punya kenalan si cowok demennya cewek sing apa, coba dak karo wong wong akeh kan mas,
cedak arep celana akeh. Nah aku sebalik aja Mas Yan. Tapi mereka yuk fair-fair aja, kayaknya tahu dan mereka fair. Gak mempermasalahkan. Lah terus yang ngono jenenge selingkuh ora ya? Ya gak tahu ya. Untuk Mas Tiar sendiri pernah nggak jadi mengalami sendiri itu baik jadi korban atau pelaku? Mungkin pelaku, kalau Mas Tiar ini kayaknya pelaku. Gak pernah Mas. Ya kalau kalau ditanya korban sampai sekarang ya Anda tahu sendiri saya masih solo rank di sini. Masih solo rank jadi belum pernah ngerasain. Tapi kalau sebagai pelaku, nah itu saya rasa nggak tahu juga karena selama ini orang-orang yang WA saya juga cowok-cowok. Masa saya mas? Bisa jadi cowok-cowok itu punya rasa sama Mas Tiar. Jadi dia tidak puas dengan ceweknya, terus dia ingin cari suasana baru. Itu solusinya ke Mas Tiar. Soalnya ngiranya orang-orang itu mengira Mas Tiar itu adalah apa-apa. jomok mania. Enggak mas, ada salah. Makanya apa teman-teman Mas Tiar suka ngirim reels jomok ke Mas Tiar. Cuma abatukam ya. Saya 100% normal guys. Asli. Kalau masnya mungkin pernah, Mas Abrian itu mungkin pernah mengalami atau melihat. Mas Tiar ini pernah nggak lihat apa bokep kayak gitu? Kenapa bertanya? Ya gak pernah lajir. Ya, gila. Gak pernah lah. Bro, gila bodoh. Gak pernah ya. Gak pernah mas, asli real. Ngapain juga? Alhamdulillah. Jangan mas, jangan sampai ya. Gak akan sampai mas. Ya kalau Yusuf itu mungkin. Kalau Mas Yusuf. Ya kak saya normal mas. Ya normal. Itu saya punya gitar tuh. Diberi oleh teman saya. Nah mungkin Mas Abrian nih pernah nggak lihat selingkuh yang amat sangat mendalam? Apa? Ya, pernah mas. Sampai. Saya pernah. Hah? Ini pengalaman teman saya. Iya. Gimana tuh? Gimana? Saya tak sambil ngecas. Saya sudah pernah diselingkuh. Oh iya kah? Kasihan mas ceritanya. Itu yang versi yang mana mas itu mas? Kayak saya nggak asing mas. Udah dua teman dekat mas, teman dekat tapi Damn. sama temannya sendiri pacar. Diimbat ya mas ya. Pacarnya diimbat. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu sebagai salah satu pengalaman hidup. Kita pernah merasakan hal itu. Walaupun kita ada yang tidak merasakan, tapi seenggaknya kita pernah mengetahui itu sisi buruk dari setiap manusia. Tanpa mengalami ya. Tanpa harus, kalau bisa sih jangan. Iya sih mas. Soalnya itu anjing. Teman saya itu kasihan sampai ke kos saya terus minum sendiri. Oh. Nah masnya nggak minum? Sampai muntah-muntah. Motor saya dikencingi. Saya malam-malam siram-siram depan kos. Saya kencing depan kos. Oh, sepertinya saya kenal itu mas. Tapi alhamdulillah mereka kan sudah ke jenjang yang berikutnya. Saya rasa kan, iya kan mas ya. Tapi anehnya gini mas, ketika itu selingkuh ya, dan jadi akhirnya mereka meninggalkan pasangan lama. Nah, ketika jadi, ini mas, bentar. Gimana? Bentar. Jadi kalau gini ya, apa kita ini belum punya pacar. Nah, tapi sudah ada yang didekati. Tapi yang didekati itu nggak cuma dia doang, ada opsi-opsi lain. Nah itu termasuk selingkuh kan? Tapi belum pacaran, cuma deket. Kalau sekarang bahasanya keras gear. Saya rasa kalau itu karena statusnya belum punya hubungan ya mas ya, belum bisa dikatakan sih. Secara belum bisa termasuk selingkuh mas. Belum bisa, karena saya rasa kan selingkuh tuh ketika kita udah punya status dengan orang lain. Selama nggak punya, saya rasa
nggak bisa dikatakan itu selingkuh. Saya rasa ya, mungkin teman-teman bisa komen aja, silakan kalau mau pendapat. Bukan berarti saya mendukung playboy ya teman-teman. Maksud saya tuh saya cuma menjawab pertanyaan Mas Abrian. Tapi menurut masnya tuh selingkuh itu ada keuntungannya nggak, Mas? Aduh, pertanyaan berat nih Mas. Keuntungannya apa ya? Ya pasti mungkin ada ya, cuma nggak cuma kecil, lebih banyak kekurangannya sih, lebih banyak dosanya sih Mas. Mungkin orang-orang yang selingkuh tuh awalnya Mm-mm. coba-coba, awalnya saya coba-coba kayak gitu, dan mereka ketagihan ketagihan. Kalau menurut masnya salah satu keuntungan kalau selingkuh itu apa? Apa ya, jadi orang yang berani sih Mas, mungkin udah itu tak, jadi Gimana? keberanian, jadi orang yang berani malah, jadi meningkatkan keberanian seseorang malah, sama jadi Meningkatkan adrenalin gitu. adrenalin, sama 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 mengubah mindset jadi manipulator Mas, orang jadi. Oh, menurut saya sih salah satu keuntungan ketika selingkuh itu adalah ketika kita putus dengan pacar kita punya opsi lain untuk agar kita tidak sakit hati, Waduh. agar kita tidak terlalu lama Oh, merasakan sakit hati. atau biar pomok Soalnya kerja. kalau Hah? kalau habis putus gak ada opsi lain, gak ada eh, kenalan lain gitu, bakal rasa kosong sendiri gitu. Dengan apa untungnya kalau kita punya selingkuhan, kita punya opsi lain untuk mengisi hati yang kosong. Waduh, Kayaknya sih gitu, Mas. Salah kayak satu gitu keuntungan. ya. Cuh, wah berat Mas kalau itu. Tapi itu bisa dikatakan seperti kita punya apa ya? Punya backupan berarti Mas ya. Backupan ya. Lebih ke backupan. Benar-benar. Ya, Kak. Ya berarti selama ini nggak tulus no Mas ya. Tulus atau enggak nih? Ya, dia itu sudah termasuk keuntungan ya, Mas. Termasuk. Iya mungkin ya, ya. Ya mungkin iya sih. Saya nggak bisa jawab nih, dibully netizen, hajar saya. Channelnya rusak. Tapi ya mungkin ya sih. Tapi ada juga nih Mas yang orang yang putus toh, terus dia menutup hati sampai sampai lama banget, sampai nggak nikah nikah banget. Itu juga ada. Mungkin karena trauma atau takut takut ditolak. Perasaan takut ditolak itu pasti Hmm. saya rasa ada sih. Ya, yang tahu Duh, ngelek nih Mas sampean atau Mas. mungkin Mas Abrian ngelek nih. ya. Tapi seharusnya mencintai harus wajib tersakiti, Mas. Selama kayak kita Oh, apa makan pasti lapar lagi, dimakan lapar lagi. Kayak cinta tersakiti nanti cinta lagi sama orang lain, nanti mungkin tersakiti lagi, cinta lagi, tersakiti lagi. Jadi kayak air dan api ya. oke menarik Mas ya. Satu pasangan yang Gak bisa di. makan minum, makan lapar makan, haus minum. Oke, maksudnya mungkin lebih ke ini Mas ya, maksudnya Mas Abrian. Jika mencintai harus siap apa? Harus siap untuk rasa sakit apa? Harus siap intinya ya. Berarti itu kan Benar. risikonya ya Mas ya, berarti harus siap terhadap risikonya ya. Itu kayak konsekuensinya sih. Iya sih. Ada peluang-peluang buruk yang mungkin aja terjadi. Iya sih Mas. Mungkin di zaman Jepang dulu pas perangin Nobunaga dia kan sering dikhianati tuh. Dikhianati. Ya hanya di Jepang, mungkin di Indonesia juga ada ya. Pengkhianatan tuh pasti ada. Tapi apakah itu normal? Nggak normal, itu salah. Ya. Ini ada, Mas. Apa Mas? Ini agak sensitif ya pertanyaan. Mesti porno gitu mesti. Hah? Mesti porno gitu. Gini, Mas. Nah, kan
kan ada orang kan ada yang punya istri 2, punya istri 3 gitu. Hmm. Nah itu waktu mau memperistri itu udah termasuk selingkuh gak? Nah ini jawabannya agak susah banget mas ini asli. Ini kak di muslim ini gak salah. Kalau di Islam tuh dia namanya monopoli mas. Gimana? Poligami. Kalau di muslim kan ada namanya poligami. Poligami ya. Mungkin secara poligami, Oh, kalau secara aturannya nggak bisa dikatakan selingkuh. Mungkin loh ya, mungkin. Saya nggak punya info nih, cuman itu karena dulu setahu saya tuh Nabi Muhammad tuh nabinya apa, orang Islam tuh punya istri banyak ya, sekali. Karena banyak banyak alasan, kalau nggak salah karena pelindungan, karena biar masnya tahu Big Mom gak mas? Big Mom One Piece lah. Big Mom One Piece. ngelek mas. Oke, tes. Big Mom. Big Mom One Piece. Dia kan dua anak toh. Terus anaknya kan dua jenenge Big Mom. Yeah. Akhirnya nyekel wilayah genek sing wani nggoni kono. Nah, lek gak salah Muhammad yo ngono, tinggi perlindungan daerah. Bendeke duwe keturunan ning gon-gon di India iki. Sarku ngono. Cuman apakah poligami salah? Jujur saya nggak bisa jawab. Kalau istri lebih dari 1 atau 2 saya nggak bisa jawab. Asli mas, saya nggak bisa jawab. Tapi kan itu iya mas, kayak nggak mungkin tiba-tiba ketemu orang random, kamu mau nggak nikah sama aku gitu. Kan mungkin nggak mas, ketemu orang random kamu mau nggak nikah sama aku. Mungkin ada mas, tapi jarang paling. Ya hanya orang-orang dengan tingkat nyeletuk yang tinggi. Apa tahapannya? Tapi kalau selingkuh terus dijadikan selingkuhannya dijadikan istri itu menurut masnya gimana? Selingkuhannya dijadikan istri berarti dia meninggalkan pacar originalnya gitu. Atau istri originalnya. Istri originalnya ditinggalin. Atau tetap bisa ditinggalin, enggak, berarti dia punya 2. Menurut saya tetap salah sih mas. 2 sama kontrak 1. Apa? Menurut saya tetap salah sih mas. Gak boleh gitulah. Karena itu kalau misalkan nggak dalam persetujuan istri juga pasti juga salah. Bahkan tanpa persetujuan pun awalnya kan janji di awalnya kan cuma 1. Karena gini, kalau di zaman dahulu mungkin Nabi Muhammad kan punya istri banyak karena suatu alasan, karena penyebaran agama, karena melindungi daerah dan lain-lain, mungkin kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita kan udah nggak perang. Nah, setahu saya tuh poligami itu dikurangi jumlahnya dan tetap diutamakan satu pasangan satu pasangan satu. Pokoknya intinya gak poligami lah. Nah, gak bener-bener kepepet. Nah itu ada suratnya nggak mas ya? Yang kalau bisa nggak usah poligami. Nggak tahu mas ya. Real. Kurang tahu, saya sudah datang mas. Oh iya wes lah no. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin request bahas di sini di bawah atau enggak, nanti di pertemuan berikutnya kita undang seorang yang bisa menjawab ini, mungkin cewek. Oke, terima kasih Mas Abrian. Good luck. Good luck.